Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mengajarkan tentang tutorial suturing penjahitan luka. Tolong diperhatikan baik-baik karena penjelasannya tidak bisa dilihat secara langsung, tapi hanya berupa video saja. Ya, jadi pertama-tama yang kita mesti siapkan itu tentu alat-alat bedah minor semuanya yang sudah disiapkan di tempat yang steril. Ini semua steril. Ini semua steril, ya. Jadi di meja yang dilapisi oleh dux atau kain yang steril, semuanya sudah kita siapkan sebelum penjahitan luka. Nah, ini ada luka berupa luka robek atau yang kita sebut sebagai vulnus laceratum, ya, di mana lukanya ini kotor, tepinya tidak rata. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan kecelakaan lalu lintas, seperti misalnya terjatuh dari sepeda motor, terkena aspal, robek kulitnya, dan biasanya lukanya kotor. Nah, ini yang akan kita kerjakan bagaimana cara menjahitnya. Pertama-tama, kalau kita mendapat pasien seperti ini, itu tentu di ruang tindakan itu sudah disiapkan alat-alatnya. Nah, sebelum kita melakukan penjahitan, itu kita lakukan anamnesa dulu dan inform consent. Anamnesa, kita wajib menanyakan namanya siapa, usianya berapa, tinggalnya di mana, dan seterusnya. Inform consent-nya adalah kita memberikan penjelasan akan dilakukan penjahitan luka, ya. Concern-nya itu adalah persetujuan. Jadi kalau dipisahkan, informnya itu kita menjelaskan kepada pasiennya bahwa ini ada luka kotor, robek, perlu dijahit, dan nanti dijahit dengan bius lokal. Kemudian setelah itu dibersihkan, dicuci dengan cairan NaCl sampai bersih, baru dijahit. Tujuan dicuci itu untuk membuang kotoran-kotorannya. Nah, concernnya apa? Concernnya apakah Bapak setuju atau Ibu setuju, ya? Atau kalau di anak-anak kita tanya kepada orang tuanya. Kalau dijawab ya setuju, ya baru kita kerjakan. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan alat-alat yang disiapkan. Ini cairan NaCl, ya. Cairan NaCl natrium klorida 0,9%. Nah, ini kita butuh banyak. Karena untuk mencuci luka itu kita gunakan 5 liter. Satu botol ini atau satu kolov ini, ya, atau satu pelabot ini isinya 500 ml. Jadi kalau untuk mencuci luka dengan 5 liter itu kita butuh 5 dikali 10. Jadi kurang lebih 10 botol ini. Ya, karena satu botol ini isinya 500 ml, sedangkan kita mau mencuci dengan 5 liter. Kemudian ada povidone iodine, ya, atau kita kenal dengan betadine. Kemudian ada cairan NaCl-nya konsentrasi 2%, itu kita mesti belajar. Karena kita bisa mengerjakan kalau kita tahu dosis maksimalnya. Dan lidocaine ini juga ada disiapkan sebelum kita melakukan tindakan. Jadi kalau Anda bekerja sendiri, ini kita bisa buka. Hati-hati jangan sampai mengenai atau mencederai tangan Anda. Jadi ini kita patahkan, itu ada batas, ada simbolnya hijau, itu bagian untuk kita patahkan. Jadi kalau kita kerja sendiri, ini dipatahkan dulu, dibuka. Kemudian juga ada spet 3 cc, ya, atau jarum suntik. Kita ambil dan kita siapkan. Anggap ini sudah diberi lidocaine. Kemudian kita siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Alat-alat yang dibutuhkan itu alat untuk menjahit. Pertama adalah needle holder. Needle holder atau nail fooder, ya. Bentuknya dia lebih tebal. Ya, cara memegangnya, ya. Cara memegangnya tidak ada yang memegang seperti ini, ya.
Tidak ada yang memegang seperti ini. Jadi megangnya itu kita gunakan jari ketiga dan jari keempat dan satu tangan untuk sebagai kendalinya. Begini caranya, ya. Ini fungsinya untuk memegang jarum, ya, untuk memegang jarum benang. Kemudian ada pinset. Pinset ada dua, ada yang chirurgis yang ada giginya, kemudian ada yang anatomis yang tanpa gigi. Ya, ini untuk memegang jaringan. Lihat cara memegang pinset, ya. Seperti ini, tidak boleh yang memegang pinset seperti ini, tidak boleh. Ya, memegang pinset seperti memegang pena. Ini baru lagi aja. Sudah. Ya, yang one step, ya, langsung jarak dari satu jahitan ke jahitan yang lain jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat juga, ya, kurang lebih sekitar setengah atau 1 cm. Ini yang one step, langsung masuk, pegang ujung jarum yang sudah keluar, kemudian kita tusukkan, kita tariknya itu ikutin lengkung dari jarumnya, ya. Benang boleh dipegang, kalau jarum tidak boleh dipegang. Ya, ya, 1, 2, tarik. Ya, kemudian dari bawah sekali ke atas dan dari atas sekali ke bawah. Ya, kemudian digunting. Saya kasih contoh lagi di luka yang lain. Cara menjahit, masukkan jarum kurang lebih setengah dari tepi luka, kemudian tembuskan ke arah luar tepi yang seberangnya, kemudian kita ikutin lengkung dari jarumnya, ya, kita pegang benangnya untuk ditarik, kita lakukan simpul bedah atau surgical knotting, ya, kita tarik, ya, kemudian dari bawah sekali ke atas dan dari atas sekali lagi ke bawah, ya. Begitu seterusnya sampai luka ini tertutup semuanya, ya. Kemudian setelah itu kita bersihkan lagi dengan cairan NaCl, kemudian kita keringkan, kita kasih povidone iodin, kemudian lukanya ditutup dengan kasa steril. Kita tutup dengan kasa steril. Duk steril baru boleh dibuka. Kita plester. Ya, kita plester. Kemudian setelah itu kita beri edukasi. Nanti ini karena lukanya kotor akan diberi antibiotik, akan diberi anti tetanus. Lukanya tidak boleh kena air, 3 hari lagi kontrol, baru kita ganti. Nanti kalau untuk buka benangnya itu kurang lebih hari ke-7 dan seterusnya. Sekian yang saya bisa sampaikan. Kita kemudian melepaskan sarung tangan, kita cuci tangan. Alhamdulillah saya sudah mengerjakan studi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat-alat lain yang disiapkan. Ini ada klem arteri bengkok, ya, klem arteri bengkok atau mosquito klem. Lihat cara memegangnya, cara membukanya, ya. Kita mesti belajar kiri kanan, tangan kita harus bisa mengerjakannya. Ini untuk menjepit pembuluh darah, ya, sebelum kita ikat
ya, ini klem arteri. Kemudian ini ada scalpel. Scalpel ini batang dari pisau. Pisaunya sendiri namanya bisturi, ya. Saya nggak disiapkan di sini. Kemudian ada gunting jaringan, ya. Ada yang tajam-tajam, ada yang kecil, tajam-tajam juga, ada yang bengkok, ya, untuk memotong benang dan sebagainya. Kemudian ada duk lubang steril nih, duk lubang steril, ya, duk lubang steril untuk menutup, membatasi daerah operasi. Kemudian ada kasa, kemudian ada cukuran untuk memotong rambut dari luka di sekitarnya. Kemudian ada plester, ya, mikrofor. Nah, sekarang saya sebelum mulai ini kita anggap vulnus laceratum, ya. Kenapa disebut laceratum? Karena tepinya compang-camping, tepinya pinggirnya itu berantakan. Kalau tepinya rata itu kita sebut vulnus kisum. Kalau lubangnya kecil tapi dia dalam itu vulnus punctum, ya. Ada lagi gigitan binatang, vulnus morsum, ya. Luka tembak, vulnus clopetorum, dan sebagainya. Kemudian pertama-tama luka ini kita bersihkan dulu dengan cairan NaCl, ya. Ini lukanya kita semprot dengan cairan NaCl, ya. Kita semprot dengan cairan NaCl sebanyak kurang lebih, kalau dia vulnus kisum ini kita lakukan sekitar 5 liter, langsung 5 liter sini, ya. Kalau dia vulnus laceratum kita bersihkan lukanya, kita berikan dulu misalnya sekitar 3 liter atau 4 liter. Setelah dicuci, kemudian kita lakukan desinfeksi, ya. Sebelumnya saya sudah cuci tangan dulu, ya. Saya sudah cuci tangan, ya, menggunakan handscoon steril. Kemudian ini sudah dicuci dengan NaCl tadi. Kemudian kita cukur dulu tepi lukanya, ya. Dicukur rambutnya dari mulai tepinya. Dari mulai tepinya dicukur dengan pisau cukur, ya. Bulu-bulunya kurang lebih sekitar 1-2 cm bebas dari bulu, supaya waktu dijahit bulu-bulunya itu tidak masuk ke dalam. Kemudian kita ambil kasa, ya, kita lakukan tindakan aseptik, kasih povidone iodin. Nah, kita mulai dari tepi lukanya, bukan dari dalam lukanya, tapi dari tepi lukanya melingkar ke arah luar, ya, sekripetal, buang. Boleh diulangi lagi dengan betadine, boleh diulangi lagi dengan alkohol, atau alkohol dulu baru betadine, atau sebaliknya, ya. Kemudian setelah itu kita tutup dengan duk lubang steril nih, duk lubang steril, ya, ditutup lukanya dengan duk lubang steril. Artinya seluruh ini sudah kena desinfeksi, ya. Dan kita akan melakukan anestesi dengan zat anestesi yang sudah diisi di dalam spray. Tidak boleh ada udara dikeluarkan. Kita mulai dari ujung, disuntikan ke arah lateral kiri, aspirasi, nggak ada darah, baru kita masukkan. Kemudian ke arah lateral kanan, aspirasi, nggak ada darah, kita masukkan. Kita tambah lagi lidokainnya. Kemudian kita mulai lagi dari tepinya lagi ke arah ujung, aspirasi, nggak ada darah, kita masukkan. Kita mulai lagi ke arah ujung, nggak ada darah, kita masukkan. Tidak boleh melakukan anestesi dari dalam luka, ya. Setelah itu tunggu anestesinya berjalan, kita tes, ya. Kita tes, ya. Kemudian bisa kita dengan bantuan asisten kita cuci lagi tadi, ya, baru 3 liter. Kemudian kita cuci, pokoknya semua genapnya 5 liter, kita cuci lagi, bersihkan, ya. Ada pasir, semua kita keluarkan, kotoran, ya, kita bersihkan semua. Kemudian setelah dicuci,
tepi-tepinya ini yang compang-camping harus digunting. Ya, prinsipnya dia harus berdarah. Kalau tidak berdarah, dia tidak akan menyatu. Tepi-tepinya ini kita gunting, ya, supaya rata tepinya. Baru kita bisa jahit. Nah, setelah itu kita cuci lagi, ya, dengan NaCl. Kita cuci lagi, bersihkan, dan ini siap dijahit. Nah, kita siapkan benangnya dan jarumnya. Ini kita gunakan benang, kalau di luar itu kita gunakan benang side, kalau di dalam kita gunakan benang kromik seperti ini, ya. Jadi kalau menjahit luka itu kita mesti lihat dasarnya. Kalau dasarnya dalam, dalamnya ini harus dijahit. Tidak boleh menjahit luka hanya kulit-kulitnya saja, tapi dalamnya juga harus dijahit. Supaya jangan ada rongga mati atau yang disebut dengan dead space, ya. Kemudian kita ambil jarum. Nah, ini jarum, ya. Jarum itu ada 3 macam. Jarum itu tidak boleh dipegang oleh tangan, jadi harus dipegang dengan bantuan alat, ya. Dijepit, bisa di tengah, bisa di sepertiga proksimalnya, bisa di sepertiga bagian distalnya. Nih, cara memegang jarum. Dan jarum dipegang di ujung dari needle holder, bukan di tengah, bukan di belakang, tapi di ujungnya, ya. Nah, jarum ini ada 3 macam, ya. Yang ini bentuknya cutting segitiga tuh, tajam. Cutting segitiga, ya, bentuknya segitiga. Nah, ini biasanya digunakan untuk menjahit jaringan-jaringan yang keras. Kemudian ada taper di bawahnya ini, itu kepalanya menyudut, tapi bawahnya bulat, ya, taper. Dan yang satu lagi adalah yang rounded, yang bulat. Nah, rounded itu untuk menjahit yang jaringan-jaringan yang halus, ya, seperti usus, pembuluh darah dan sebagainya. Kemudian benang juga ada 2, ada yang absorbable, ada yang non absorbable, ya. Nah, sekarang kita menggunakan nalpudar. Kita ambil jarumnya, kita pegang, kemudian kita jepit jarumnya di ujung, ya. Di ujung, jangan sampai terlalu ujung juga, disisihkan sedikit. Kemudian kita pasang benang, ya. Kita pasang benang, lihat caranya. Benang ini kita pegang, kita taruh di atas jarum, kemudian kita lingkarkan masuk ke dalam tengah-tengah nalpudarnya, kemudian taruh di belakang jarumnya. Tuh, ya, taruh di belakang jarumnya, dan sisakan hanya sedikit saja. Kemudian sekarang kita akan menjahit, ya. Kita mulai dari ujungnya. Kita mulai kurang lebih setengah senti atau setengah senti dari tepi luka. Ini bisa 2 cara, 1 step atau 2 step. 1 step ini langsung kita keluarkan, kemudian kita ambil, ya. Benang boleh dipegang, jarum tidak boleh dipegang. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi, ini yang 2 step, ya. Masukin lagi ke jaringan sebelahnya dengan ukuran tepi dengan yang keluar dari ujung jarumnya itu sama dengan masuk ke arah luka, ya. Ini kita taruh. Nah, knottingnya itu nih, ya, lihat cara knottingnya. 1, 2, ambil benangnya, kemudian kita tarik, ya. Kemudian setelah itu dari bawah 1 ke atas, kemudian dari atas ke bawah, ya. Kemudian baru kita gunting kurang lebih setengah senti, ya. Saya contoh lagi, ya.